Anda kembali bersama kami, pemirsa. Yang Anda saksikan di layar kaca saat ini adalah situasi di Polda Metro Jaya. Saat ini dari pihak kepolisian nampaknya sudah mulai berdatangan dari Bekasi, Jawa Barat, datang ke Polda Metro Jaya. Ini adalah mobil iring-iringan yang sebelumnya berada di Polda Metro Jaya, nampaknya sudah tiba di Polda Metro Jaya. Untuk mengetahui situasi terkini, kami akan menanyakan langsung kepada reporter kami Almira Sabira. Almira. Baik, nanti kami akan menyapa Almira Sabira. Untuk saat ini yang Anda saksikan di Polda Metro Jaya, pemirsa, ini adalah mobil yang sebelumnya digunakan oleh pihak kepolisian untuk membawa 22 pelaku dari rumah di Bilangan Titian Indah Utama, Bekasi, Jawa Barat. Dari ke-22 pelaku tersebut, berdasarkan keterangan dari Direskrim Polda Metro Jaya Tubagus Ade Hidayat menyatakan bahwa ini merupakan pengembangan dari dua lokasi, di mana sebelumnya peristiwa terjadi di Cipondo, Kota Tangerang, di sebuah rumah, dan juga terjadi peristiwa pembacokan di Cengkareng, Jakarta Barat. Berdasarkan hasil pengembangan dari dua lokasi tersebut, pihak kepolisian dari Resmo Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Kota Bekasi melakukan penggerebekan di salah satu rumah di Bilangan Titian Indah Utama di Bekasi, Jawa Barat. Dan saat ini dari hasil penangkapan terhadap 22 pelaku saat ini nampaknya sudah tiba di Polda Metro Jaya. Kami akan menanyakan juga kepada pihak kepolisian. Di sana sudah ada rekan kami Almira Sabiri yang masih berada di Polda Metro Jaya untuk mengabarkan bagaimana situasi terkini di sana. Kami akan mencoba untuk menyapa Almira. Almira. Ya, Windy, selamat malam pemirsa. Dan Windy, saat ini sudah tiba seluruh pelaku yang tadi terlibat dalam kekisruhan yang terjadi di dua lokasi yang berbeda. Saat ini sudah ada Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat selaku Direskrim Polda Metro Jaya. Pak, selamat malam Pak. Ini tadi kan berturut-turut Pak datang. Pertama tadi kami lihat di Jatandras ada satu orang yang tiba mengenakan pakaian berwarna merah, celana hitam. Kemudian juga ini satu kendaraan besar berisi tadi pelaku. Bisa diceritakan Pak, ini mengapa di dua lokasi yang berbeda dan apakah ini betul keterkaitannya terhadap kelompok John K? Jadi tadi siang mungkin sudah monitor ada dua kejadian kekerasan. Yang pertama di Kosambi Jakarta Barat dan juga di Cipondo di Tangerang Kota. Kemudian dari hasil pemeriksaan olah TKP dan keterangan sementara dari korban, kita dapat mengidentifikasi beberapa pelaku daripada kegiatan tersebut. Dan kemudian kita melakukan penyelidikan lanjutan. Kita gabung sama Polres Tangerang Kota, dan malam ini kita lakukan tindakan kepolisian berupa mengamankan kurang lebih ada 25 orang. Berikut dengan barang bukti berupa senjata tajam, tombak, dan lain sebagainya. Gitu. Pak, sudah bisa diketahui Pak, tadi mungkin ada pemeriksaan singkat, mungkin apa latar belakang sesungguhnya bisa terjadi kekisruhan di dua lokasi yang berbeda? Untuk latar belakang kejadian ini saya mungkin belum bisa menjawab sekarang, karena untuk menjawab satu motif itu harus keterkaitan dan didukung dengan fakta dan data. Dan sementara kita dengan waktu yang sangat singkat, baru tadi sore atau tadi siang kejadiannya, dan saat ini kita lakukan penangkapan. Untuk motif daripada kekerasan yang dilakukan tadi siang atau tadi sore itu kita mungkin belum bisa jawab sekarang, dan mungkin akan kita update hasil pemeriksaan lebih lanjut. Kalau tadi informasi yang kami dapatkan Pak, di Tangerang ini kan rumahnya dari Nuske ya Pak. Ini betul mereka ada keterkaitan, kemudian juga tadi yang ditangkap itu baju merah, apakah betul itu John K Pak? Ya. Untuk JK sementara memang kita amankan dan tadi ada di lokasi. Terus kemudian yang masalah rumah, identitas rumah yang dilakukan pengerusakan itu benar tadi yang Mbak sampaikan, dan diantara mereka saling mengenal sehingga proses identifikasi mungkin tidak akan terlalu sulit, dan malam ini langsung kita lakukan tindakan kepolisian. Oke, betul tadi ada baku tembak Pak? Tidak ada baku tembak. Kebetulan tadi ada sedikit menghalang-halangi penangkapan, akhirnya tapi tidak ada korban luka tembak, dan itu hanya merupakan peringatan saja.
Itu aja. Berapa lama Pak tadi sampai akhirnya Bapak mengetahui itu ada di Bekasi, kemudian juga waktu proses penangkapannya itu berapa lama Pak? Proses penangkapan tidak berlangsung cukup lama. Tadi kita mulai jam 9, kemudian kita lakukan penggeledahan di 4 titik di sana. 4 titik kebetulan lokasinya tidak berjauhan, dan kemudian kita dapatkan beberapa barang bukti. Yang lama mungkin prosesnya adalah proses penggeledahan karena memang harus teliti, sehingga apa yang kita dapatkan di TKP dapat menunjang kepada proses penyidikan lebih lanjut. Kalau tadi di daerah Duri Kosambi Pak, ada barang bukti apa saja yang ditemukan? Apakah betul tadi ada berupa potongan begitu, potongan jari atau seperti apa? Ya, memang seperti itu. Tadi olah TKP dilakukan oleh Polres Metro Kota, tetapi karena menyangkut 2 TKP, ada TKP di Jakarta Barat dan juga ada TKP di Cipondo, penanganan selanjutnya akan ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum. Baik, berarti malam ini langsung seluruhnya melakukan pemeriksaan ya Pak ya? Ya, malam ini kita lakukan pemeriksaan, perannya masing-masing, kaitan dengan alat bukti, kaitan dengan olah TKP, baru nanti akan bisa kita jawab seperti motivasi dan lain sebagainya. Oke ya, cukup ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya telah berbagi bersama pemirsa TV One Pak. Ya, selamat bertugas kembali Pak. Windy dan juga pemirsa, baru saja keterangan tadi dari Diskrimum Polda Metro Jaya yang sudah menjelaskan penangkapan, begitu proses penangkapan pelaku yang terjadi tadi terlibat dalam kekisruhan di 2 lokasi yang berbeda dalam waktu yang berdekatan. Yang pertama tadi di daerah Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian juga di daerah Cipondo, Tangerang, ini di perumahan Green Lake City di klaster Australia. Memang ini ada 25 pelaku yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian, dan tadi saat proses penangkapan sudah ada John K di lokasi, begitu dengan inisial JK, dan saat ini ke seluruh pelaku beberapa sudah masuk, namun kami mendapatkan informasi bahwa John K sendiri masih ada di dalam mobil yang saat ini berada di sebelah kanan. Bisa Anda saksikan di layar televisi saat ini, di dalam mobil ini John K masih ada di dalam, masih belum diturunkan, masih dalam pengamanan Polda Metro Jaya, sedangkan untuk beberapa pelaku sudah diturunkan. Dan malam ini langsung akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait motif ataupun latar belakang kekisruhan yang tadi siang terjadi. Yang satu ini di Duri Kosambi terjadi pembegalan begitu terhadap satu korban. Sedangkan di Tangerang menyebabkan luka tembak oleh salah satu driver ojek daring ataupun ojek online. Kemudian juga ada beberapa kendaraan yang rusak akibat kekisruhan yang terjadi, diduga ada keterlibatannya dengan kelompok John K. Sementara itu Windy kembali ke studio. Almira Sabira, informasi terkini dari Polda Metro Jaya berdasarkan informasi yang telah kami dengarkan bersama-sama, terutama berdasarkan informasi ataupun pernyataan dari Tubagus Ade Hidayat selaku Direskrim Polda Metro Jaya yang menyebutkan bahwa sudah ada 25 pelaku yang telah diamankan oleh pihak kepolisian. Ini berdasarkan hasil dari identifikasi di 2 lokasi yang juga 1 lokasi terakhir yang dilakukan penggerebekan di Bekasi, Jawa Barat. Selain dari Bekasi, Jawa Barat juga merupakan pengembangan dari Cipondo, Tangerang, dan juga di bilangan Cengkareng, Jakarta Barat. Sampai dengan saat ini telah dikonfirmasi bahwa John K telah diamankan karena berada di lokasi, dan juga benar bahwa rumah yang berada di bilangan Cipondo, Tangerang merupakan rumah dari Nuskai ataupun kerabat dari John K. Berdasarkan informasi dari Tubagus Ade Hidayat selaku Direskrim Polda Metro Jaya juga menambahkan bahwa dalam kejadian di penyerangan yang terjadi di Cipondo, Tangerang tersebut, ini tidak terjadi, maksud kami sudah dilakukan pemeriksaan ataupun identifikasi terhadap rumah tersebut dan sudah dilakukan ataupun ditemukannya barang bukti. Adapun di bilangan Bekasi, Jawa Barat yang saat ini Anda saksikan merupakan peristiwa di mana sebelumnya telah terjadi penggerebekan dari
hasil penggerebekan tersebut 25 pelaku telah diamankan dan juga ada barang bukti yang juga dibawa oleh pihak kepolisian, yakni ditemukannya senjata-senjata seperti parang, pipa runcing dan juga badik. Yang kami saksikan tadi kita juga telah melihat bagaimana situasi di lapangan bahwa ada 4 kendaraan bermotor yang juga diamankan oleh pihak kepolisian, dan dalam proses penggeledahan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian tadi disebutkan bahwa tidak terjadi baku tembak, namun ada upaya untuk menghalang-halangi penggerebekan tersebut. Maka dari itu dari pihak kepolisian sempat melepaskan tembakan ke udara sebagai peringatan. Dalam pemeriksaan kali ini di Polda Metro Jaya, ke-25 pelaku saat ini dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui bagaimana peran dan juga kaitannya masing-masing terhadap peristiwa ini yang merupakan pengembangan dari di dua lokasi berbeda yang merupakan 2 kasus, yang satu di rumah yang merupakan di Bilangan Cipondo Tangerang dan juga ditemukannya 1 orang yang terluka ataupun meninggal dunia di Bilangan Cengkareng, Jakarta Barat. Bisa Anda saksikan bahwa di Polda Metro Jaya dari pihak kepolisian juga masih berjaga dan masih dilakukan pemeriksaan kepada para pelaku. Dari pihak kepolisian juga masih bersiaga dengan bersenjata laras panjang, dan saat ini dari Direskrim Polda Metro Jaya masih terus melakukan pendalaman terhadap para pelaku yang saat ini masih dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apa motif dari kejadian ini. Ini adalah peristiwa lokasi terkini di Polda Metro Jaya. Kami akan menyapa rekan kami, sudah ada Akhir Nasution di Polda Metro Jaya untuk mengabarkan informasi terkini di sana, pengembangan dan juga informasi update terhadap pemeriksaan ke-25 pelaku. Akhir. Iya Windy, saat ini kami memang masih berada di Polda Metro Jaya, tepatnya di depan Direktorat Reserse Kriminal Umum, dan dapat Anda saksikan saat ini di layar kamera Anda masih di depan Anda ini merupakan mobil yang membawa para pelaku pengeroyokan yang dibawa dari Bekasi, dan saat ini masih dilakukan beberapa persiapan. Begitu, ada beberapa petugas yang bersiaga di depan mobil ini. Nanti rencananya para pelaku ini akan dibawa masuk ke dalam dan akan dilakukan serangkaian pemeriksaan untuk mengetahui lebih lanjut apa sebenarnya motif-motif dari para pelaku yang melakukan kekerasan di 2 tempat yang berbeda, di mana pada siang tadi terjadi di daerah Tangerang, di mana di sana terjadi tindak kekerasan dan penganiayaan, tepatnya di perumahan Green Lake City, Cipondo, Tangerang. Dan dapat Anda saksikan pula di sini di dalam mobil tahanan itu dapat kita saksikan ada sekitar puluhan orang kalau kami lihat dari luar yang masih duduk di dalam mobil tahanan, dan para petugas sepertinya masih melakukan berdiskusi nanti untuk mekanisme bagaimana para tahanan ini atau para pelaku akan dikeluarkan sebentar lagi menurut pengamatan kami, dan akan dibawa masuk ke dalam Direktorat Reserse Kriminal Umum. Memang tadi dari kediaman John K yang ada di Bekasi, menurut keterangan yang kami dapatkan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan tadi diamankan sekitar 25 orang yang diduga terlibat dalam penganiayaan di 2 tempat, di mana di satu tempat di Tangerang dan satu lagi berada di daerah Jakarta Barat, dan juga diamankan sejumlah barang bukti. Tadi ada barang bukti yang sempat diamankan oleh petugas atau kepolisian Polda Metro Jaya. Adapun barang buktinya adalah ada sekitar 26 tombak pipa runcing, dan ada sekitar 20 sampai 25 senjata tajam dengan berbagai macam jenis seperti badik dan sejenisnya. Dan mengenai apa sebenarnya motif dari pelaku pengeroyokan dan penganiayaan ini belum kami dapatkan lebih lanjut apa motif yang lebih pasti dari kelompok John K ini melakukan aksinya pada siang dan sore tadi, dan memang akan dilakukan pengembangan lebih lanjut. Ini dapat Anda lihat di layar kamera ini masih terus dilakukan, masih menunggu arahan dari
pimpinan untuk dilakukan pemindahan tahanan ini atau para pelaku pengeroyokan ini. Dapat Anda lihat pula ada puluhan petugas Resmob yang terus berjaga dengan berpakaian hitam-hitam dan dilengkapi dengan senjata laras panjang yang mengamankan lokasi di sekitar Direktorat Reserse Kriminal Umum ini. Demikian Windy sementara yang bisa kami laporkan. Kembali ke Anda. Baik, Akhir, nanti kami akan menyapa Anda kembali untuk mengetahui bagaimana perkembangannya di sana. Pemirsa, kami akan jeda kembali. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.